Tuan, yang kau inginkan itu tidak mungkin. Apa? Aku belum tidur 3 hari, Rahab. Aku ingin penterjemah. Jika saja kau bisa mengingat semua mimpimu, Tuan. Aku tidak bisa. Kau telah dilatih untuk hadapi hal ini. Sekarang katakan mimpiku dan beritahu apa artinya. Atau kau akan menerima akibatnya. Tapi Tuan, hanya Tuhan yang mampu. Aku muak melihat mereka. Bawa mereka pergi dan bunuh mereka. King Nebukadnezar. Lakukan. Lakukan terhadap semua penasehatku. Semua? Aku ingin semuanya mati. Aku telah berikan Nebukadnezar kekuatan dan kemuliaan, daerah yang membuat dia berkuasa terhadap bumi. Dari yang kau lihat, Daniel, dia adalah kepala emasnya, tapi kerajaan dia akan melemah. Ini adalah dada dan lengan perak. Kerajaan lain akan mengikuti dengan tembaga, besi, dan tanah liat. Tuhan penguasa surga akan menyiapkan kerajaan lain, seperti batu yang terpotong dari gunung tanpa pisau. Dan itu akan menghancurkan kerajaan lain berkeping-keping. Negeri akan tetap bertahan, takkan pernah hancur. Ya, itulah mimpiku sebenarnya. Sekali lagi kita buktikan dirimu lebih dari kami. Bali adalah satu-satunya pulau di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah agama Hindu. Setiap hari penduduk ini menyembah dewa-dewa yang mereka sembah. Mereka mempersembahkan sesajen, mereka menyembah dewa-dewa, dan mereka mengadakan hari raya untuk dewa mereka. Apakah seluruh penduduk dan desa di Pulau Bali menyembah dewa-dewa menurut agama Hindu? Oh, ternyata tidak. Ada sebuah desa bernama Blimbing Sari yang penduduknya 99% adalah Kristen lahir baru. Misionari Belanda, Sang Tovang, diutus oleh tim The Aliens dari Belanda untuk datang ke Pulau Bali. Tapi sayang, pertumbuhan kekristenan berlangsung dengan sangat radikal karena kecenderungan para orang Kristen saat itu. Mereka sering mengajak debat. Oleh karena itu mereka menjadi orang-orang yang dibenci dan dimusuhi oleh mayoritas penduduk Bali. Dan mereka diminta untuk meninggalkan kota, desa di mana mereka berada untuk mencari dan membuka sebuah desa baru. Pada tanggal 30 November 1939, 25 km ke arah barat kota negara, akhirnya dibukalah sebuah desa baru bernama Desa Blimbing Sari. Inilah tanah perjanjian bagi orang Kristen saat itu. Orang-orang Kristen saat itu mulai berdialog, mereka mulai berdoa, dan mereka berdiskusi bagaimana menjadi berkat di Pulau Bali, tidak seperti nenek moyang mereka. Kemudian setelah mereka membangun Desa Blimbing Sari dipimpin pendeta Ketut Suyana Ayub, maka mereka mengubah cara hidup iman mereka, tidak lagi dengan mempertentangkan ajaran agama, tapi mereka menjadi saksi melalui kasih persaudaraan yang ada di antara mereka.
Kristen sangat bersemangat dalam hidup mereka. Mereka mengerti bahwa desa ini adalah negeri yang dijanjikan Tuhan. Karena doa dan bekerja, maka berkali-kali desa Blimbing Sari terpilih menjadi desa terbaik secara ekonomi dan spiritual, dan terpilih sebagai satu-satunya desa yang bebas dari narkoba dan perjudian di Pulau Bali. Desa yang rapi, indah, dengan penduduknya yang hidup dalam kasih, ternyata telah menarik banyak orang Bali asli untuk mereka belajar tentang kekristenan, dan tidak sedikit yang akhirnya menjadi murid Kristus.